Perkenalkan, nama saya Nugra Putra Pratama. Saya sebagai moderator kelompok 1. Kami akan membawakan materi yang berjudul pengaruh positif iptek. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Pertama yaitu Seruni Astuti sebagai notulen. Materi yang pertama yaitu Atika Triandini Soaib, Nurul Apriani, dan Azada Asafra. Politik. Berikut beberapa pengaruh positif iptek di bidang politik. 1. Memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. 2. Meningkatkan hubungan diplomatik antara negara mengangkat nilai-nilai demokrasi. 3. Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. 4. Adanya peranan besar rakyat dalam mengembang pemerintahan. 5. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita dengan cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. 6. Mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. 7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintah. 8. Menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan. 9. Terciptanya pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Berikut beberapa pengaruh positif iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi, industri maupun pada aspek jenis industri. Yang ketiga, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang keempat, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang kelima, berkembangnya internet banking, SMS banking, dan e-commerce. 6. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 7. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Beberapa hal di bawah ini. 1. Cara berkomunikasi. Dulu komunikasi dilakukan dengan surat menyurat, tetapi saat ini dilakukan dengan SMS atau surel. Dulu juga ada yang namanya telegram dan telegraf. Akan tetapi saat ini perannya digantikan dengan telepon, handphone, dan jejaring sosial. 2. Gaya hidup. Sebagai masyarakat menerapkan gaya hidup yang baik di dalam kehidupannya, seperti menjadi vegetarian, workaholic, dan lainnya. 3. Emansipasi wanita. Emansipasi wanita artinya wanita memiliki derajat yang sama dengan pria. Dulu kita jarang sekali melihat wanita yang menjadi pimpinan. Bahkan ada kalimat orang tua yang menyatakan bahwa kehidupan wanita adalah di sekitar dapur, sumur, dan kasur. Saat ini tentu berbeda. Banyak wanita yang menjabat peran penting di negeri ini, seperti anggota parlemen, pemimpin perusahaan, dan lain-lain. 4. Masyarakat semakin kritis perkembangan informasi dan komunikasi, membuat akses terhadap informasi semakin mudah. Informasi tersebut bisa didapatkan dari berbagai media komunikasi, seperti koran, televisi, internet, dan lain-lain. Hal tersebut membuat masyarakat kita semakin cerdas dan kritis. Contohnya adalah masyarakat selalu mengomentari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk negeri ini, terlebih jika kebijakan tersebut tidak populis di mata rakyat. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Berikut beberapa pengaruh positif iptek di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hukum. Yang lebih
profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatkannya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Sekian, terima kasih. Tadi presentasi singkat kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.